Bukan rahasia lagi jika Syekhona Muhammad Kholil merupakan seorang ulama masyhur dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Banyak ulama besar terkemuka khususnya dari Jawa dan Madura pernah menimba ilmu dari beliau. Para ulama besar seperti Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah serta Kiai Haji Asad Syamsul Arifin adalah beberapa ulama besar yang pernah menimba ilmu kepada beliau. Namun nama besar Syekh Kholil Bangkalan tidak dibarengi dengan dokumentasi tentang sisi keilmuan maupun warisan intelektual beliau. Selama ini nama besar Syekhona Muhammad Kholil selalu diidentikan dengan karamahnya. Hal ini bisa kita lihat dari buku yang terbit beberapa tahun silam berjudul Surat Kepada Anjing Hitam, 2001, yang ditulis oleh Syaifur Rahman. Dalam buku tersebut, dikisahkan berbagai macam karamah yang dimiliki Syekhona Muhammad Kholil namun minim sekali kisah tentang khazanah intelektual beliau. Padahal, sisi keilmuan beliaulah yang tidak kalah penting untuk didokumentasikan sehingga bisa diambil pelajaran bagi generasi-generasi selanjutnya untuk kepentingan dakwah. Maka kehadiran buku berjudul Biografi Syekhona Muhammad Kholil, Guru Para Ulama dan Pahlawan Nasional yang ditulis dan disusun oleh tim kajian akademik dan biografi ini sedikit mengurangi minimnya dokumentasi tersebut. Dalam buku ini ditulis tentang pandangan Syekhona Muhammad Kholil terhadap beragam peristiwa yang terjadi baik di dunia maupun di Nusantara. Hal tersebut dapat kita lihat ketika beberapa ulama dari Jawa dan Madura berkumpul di kediaman Kiai Muntaha, menantu Syekhona Kholil, untuk membahas kondisi politik Timur Tengah yang ketika itu Syarif Hussein sebagai penguasa wilayah Hijaz digulingkan oleh Ibnu Saud yang berkolaborasi dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Hal ini tentu saja berdampak pada perkembangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah dikarenakan Muhammad bin Abdul Wahab memiliki pandangan Islam yang berbeda dengan pandangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah yakni pandangan Islam yang belakangan dikenal sebagai Wahabi. Lantas Syekhona Muhammad Kholil segera mengutus santrinya yang bernama Nasib untuk memberikan pesan kepada para ulama yang sedang berkumpul agar tidak risau dan gelisah atas apa yang sedang terjadi. Hal ini karena Allah telah menjamin keberlangsungan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Hal 80-83. Dengan kata lain Syekhona Muhammad Kholil berupaya menenangkan para ulama dengan cara mengingatkan mereka agar tetap tawakal kepada Allah dengan tanpa mengesampingkan ikhtiar. Di samping hal itu, Syekhona Muhammad Kholil adalah salah satu sosok yang mendamaikan ketegangan antara laku fikih dengan sufistik atau antara syariat dengan tasawuf. Ketegangan tersebut dikarenakan adanya polarisasi dua kelompok ini. Yang pertama adalah kelompok yang terlalu mengagungkan syariat dan cenderung menganggap bid'ah bahkan haram ritual dan laku tasawuf, dan kelompok kedua adalah kelompok yang hanya fokus terhadap tasawuf serta meremehkan syariat. Syekhona Muhammad Kholil mendamaikan ketegangan tersebut dengan menerapkan apa yang diistilahkan oleh Gus Dur dengan fikih sufistik. Fikih sufistik mencerminkan sebuah model baru dalam menjelaskan permasalahan umat yang tidak hanya dipandang dari segi halal haramnya, melainkan harus lebih memahami hikmah di balik terjadinya peristiwa yang menimpa kehidupan manusia. Hal 167-168. Artinya seorang alim sebaiknya tidak mudah menghakimi persoalan keumatan dengan sekadar menjatuhkan hukum halal haram. Namun lebih dari itu, dia seyogyanya bisa melampaui hal itu dengan cara memahami kompleksitas dan dinamika kehidupan manusia. Dengan demikian, seorang alim tidak hanya dituntut untuk memahami syariat atau hukum Islam, namun juga dituntut memahami kondisi sosial masyarakat yang terjadi, supaya fatwa atau pendapat yang disampaikan dapat dengan mudah diterima. Selain itu, dalam buku ini juga diperkenalkan karya-karya Syekhona Muhammad Kholil. Beliau menulis beberapa kitab seperti Al-Matnu Asy-Syarif 1299, H. As-Silah fi Bayan Al-Nikah, Tahun Tidak Terlacak, Ratib Syekhona Kholil, Tahun Tidak Terlacak, Istidat Al-Maut 1309, H. Takrirat Nuzah Tulab 1315, H. Al-Bina, Bima Tadrib wa Mumarasah 1309, H. dan masih banyak lagi karya tulis beliau. Hal ini menunjukkan bahwa Syekhona Muhammad Kholil adalah sosok yang sangat peduli terhadap literasi khazanah keilmuan Islam. Beliau menyadari pentingnya karya tulis dalam menyampaikan gagasan dan pandangannya terhadap pokok-pokok persoalan keislaman. Bagaimanapun inilah warisan berharga dari beliau yang harus dilestarikan. Tidak saja dengan cara merawat karya-karya beliau, tapi juga dengan mengkaji kitab-kitab yang telah beliau tulis.
Bukankah seseorang disebut ulama terutama karena ilmu yang dimilikinya? Jadi cara terbaik menghormati para ulama adalah dengan mempelajari karya-karya mereka. Oleh karena itulah kehadiran buku ini menjadi penting, sebab tidak hanya merekam kehidupan Syekhona Khalil dari sisi sepak terjang beliau dalam persoalan sosial kemasyarakatan dan kebangsaan, namun juga menjelaskan kontribusi beliau terhadap khazanah keilmuan Islam. Dengan demikian, buku ini layak dibaca tidak hanya oleh para santri, tapi juga oleh mereka yang ingin lebih mengenal sosok Syekhona Muhammad Khalil dari sisi keilmuannya. Wallahu a'lam. Tufail Muhammad, alumnus pesantren Tebu Ireng Jombang tinggal di Jakarta. Identitas buku judul, Biografi Syekhona Muhammad Khalil, Guru Para Ulama dan Pahlawan Nasional. Penyusun, Tim Kajian Akademik dan Biografi, Dr. Muhaimin, DKK. Tebal, 224 halaman. Cetakan, pertama 2021. Penerbit, CV Orang-Orang Madura. ISBN, 9786239628604. Download Nu Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap. URL Android dan iOS. Thank you for watching.